Qala Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak berkata, at-takabburu 'alal aghniya wa tawadhu'u lil fuqara minat tawadhu. Sombong kepada orang-orang kaya raya, sombong kepada orang kaya yang sombong, dan rendah hati kepada mereka orang-orang fakir dan orang-orang miskin, minat tawadhu. Itu tanda ketawaduan, rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sombong kepada orang kaya, sombong sedekah. Dan sombong kepada orang kaya yang sombong itu tawadhu. Sedangkan merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, karena hartanya, hilang setengah iman kita, kata baginda Nabi Muhammad. Man tawaddu'a lil ghani, barang siapa yang merunduk tawadhu, merendah hati kepada orang kaya karena kekayaannya, setengah imannya hilang. Luar biasa. Makanya sombong kepada orang kaya yang sombong itu tawadhu, dan dikatakan itu sedekah. Luar biasa. Qala Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, at-takabburu 'alal aghniya at-tawadhu. Kama qala Ibnul Mubarak wa ayudhiral lil aghniya al-istighna'a wa adamal hajati ilaihi. Arti kita sombong kepada orang kaya yang sombong, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mengartikan perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak, kita menunjukkan bahwa kita tidak butuh dan tidak mempunyai hajat kepada manusia tersebut, yang artinya istighna, merasa cukup, tidak kafafan, tidak menjadi orang minta-minta. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang kaya, itu bukan arti kata kita tawadhu, tidak. Itu hablum minan nas. Kita mengajak mereka untuk ikut andil di dalam kebaikan, ini suatu hal yang baik. Mengajak mereka untuk mengambil jalur yang baik atau untuk melakukan hal yang baik, ini salah satu dakwah. Ayyara annahu ahsanu minhum batinan wa dhahiran li'annahu la yadri man huwal khairu indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang rendah hati itu hamba-hambanya Sang Maha Pengasih. Ingat, kedudukan orang-orang yang rendah hati, hamba Sang Maha Pengasih. Apa Allah firmankan? Wa ibadur rahman, dan mereka hamba-hamba rahman, yang artinya hamba-hamba Allah Sang Maha Pengasih. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang dimana hamba-hamba rahman yang mempunyai sifat kalau sudah berjalan di atas bumi, berjalan hauna, tumaknina, rendah hati, tidak ada sifat sombong di dalam dirinya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu ciri hamba-hamba rahman. Allahu akbar. Nah, maka dari itu, bahwa sifat tawadhu itu sifat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah itu sayyidul mutawaddiin, pucuknya orang-orang ahli tawadhu baginda Nabi Muhammad. Bagaimana tidak tawadhu? Ketika beliau berjalan, unta lagi marah dengan pemiliknya, lalu unta tersebut melihat Nabi Muhammad lewat, lari sang unta tersebut menghadap Nabi, diterima oleh baginda Nabi Muhammad, dan diletakkan mulut unta tersebut di telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berbincang-bincang dan mengeluhkan keadaan. Lalu digiring unta tersebut oleh Nabi Muhammad kepada pemiliknya, wahai pemilik unta, unta tersebut tadi menyampaikan kepada aku, engkau lebih banyak memperkerjakannya, tapi sedikit engkau memberikan makanan dan minum kepada untamu. Apakah benar ya Rasulullah? Unta tersebut berkata seperti itu. Na'am.
ya Rasulullah, saya niatkan unta ini untuk saya sembelih dan dagingnya akan saya bagikan kepada muslimin wal muslimat. Allahu akbar. Hakada tawadhunya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tawadhunya Rasulullah. Makanya lihat, tidak ada orang yang berani mengangkangkan kepala di hadapan baginda Nabiuna Muhammad. Kenapa? Karena kalau orang sudah tawadhu, Allah jadikan semua makhluknya tawadhu kepadanya. Saking tawadhunya baginda Nabiuna Muhammad, tak kala seorang kafir tersebut menantang Nabi, kalau emang engkau bisa memanggil pohon yang besar tersebut wahai Muhammad dan sungkem kepadamu, maka aku akan masuk ke dalam Islam. Dipanggil oleh Nabi pohon tersebut, bergerak pohon tersebut mengeluarkan akar lalu berjalan menghadap Nabi. Di hadapan Nabi pohon tersebut menukik, menunjukkan tawadhunya kepada manusia yang paling tawadhu di muka bumi ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu sifat tawadhu lebih diwajibkan kepada orang-orang spesial. Yang pertama, kepada kedua orang tuamu, itu lebih wajib Anda bertawadhu. Kepada guru-guru lebih wajib Anda bertawadhu, dan kepada orang-orang yang lebih tua darimu. Tiga hal tersebut lebih diwajibkan kita bertawadhu, merendah hati kepada tiga manusia yang Allah ciptakan, yang menjadi orang tua kita, guru kita, dan orang yang lebih tua umurnya dari kita. Laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Malam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana, bukan dari golongan kami, kata Nabi, yang tidak mempunyai sifat sayang kepada orang yang lebih bawah umurnya dari kita, dan bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua dari kita. Itulah konsep di dalam Islam, dan konsep yang begitu sempurna yang diajarkan oleh baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan